Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel di Official Auto. Nah, selain mencoba Nissan Ariya, kami juga berkesempatan untuk mencoba K-Car Nissan Sakura EV di Bristol Proving Ground. Seperti apa impresinya dan apakah mobil menarik untuk Anda miliki? Karena memang belum dijual sih, tapi kita akan gali potensi dari K-Car berteknologi listrik murni ini, Nissan Sakura EV. Kita awali dari desain eksterior lebih dulu ya. Nissan Sakura jelas mengusung tampilan sebuah K-Car yang tubuhnya mungil kayak gini. Desain depan sepintas dibuat mirip dengan model EV flagshipnya, yaitu Nissan Ariya. Coba lihat deh nih, bagian mukanya, komponen headlightnya dibuat slim, kemudian guratan mika lampu sennya dibikin mengalir ke bagian bawah, seperti pakem dari Ariya. Seluruh penerangan depan sudah pakai teknologi LED, manis banget tampilannya nih. Dan karakter V-Motion yang jadi identitas dari Nissan juga masih terlihat pada bagian visual grill Sakura EV. Komponen grillnya nih, coba lihat. Dibuat clean dan alhasil fascianya tampil seamless. Makin lengkap karena sudah tersemat juga dengan komponen fog lamp berteknologi LED. Sekarang geser ke samping, desainnya compact dikawinkan dengan aura boxy kekotak-kotakan kayak gitu. Keren deh, dan lucu juga ya kalau dilihat dari sisi sini. Peleknya pakai ukuran kecil menyesuaikan dengan bentuk tubuhnya yang juga mungil. Ring 15 inci berprofil ban 165/55 dipasangkan rata depan belakang. Ayo sekarang mundur ke belakang. Desainnya lagi-lagi menarik ya. Konsisten menawarkan kesan yang boxy, bentuk stop lamp atau tailgate LED-nya yang unik juga mempermanis tampilan buritan dari Sakura EV. Makin atraktif nih dengan hadirnya komponen spoiler, reflektor di bumper belakang, dan juga sudah tersemat dengan komponen wiper. Buat yang belum tahu, Nissan Sakura EV dilahirkan dengan basis yang sama dengan platform yang juga dipakai oleh Mitsubishi AKX. Sekarang intip interior dan tata layout kabinnya, khas sebuah K-Car ya. Meski dari luarnya terlihat kecil, namun di bagian dalam menyajikan kelapangan kabin yang mumpuni. Sakura EV berkonfigurasi tempat duduk 4 penumpang, baik di depan sebagai driver ataupun passenger memiliki ruang kepala yang lega dan karakter duduk yang cukup nyaman. Begitu juga ketika duduk di belakang, dia punya legroom yang luas, headroom yang tinggi, dan seluruh jok sudah dibekali dengan komponen headrest serta seatbelt 3 titik. Layout dashboardnya juga atraktif nih, pakai layar hiburan atau head unit 9 inci yang menyatu dengan panel MID berbentang layar 7 inci. Panel hiburannya sudah terhubung dengan fungsi Apple CarPlay secara nirkabel. Yes, bisa dibilang secara keseluruhan, aura yang ingin dibangun di dalam interior Nissan Sakura EV mengarah pada sektor mewah. Hampir seluruh kabin dibalut dengan soft touch berbahan kain dan juga penggunaan aksen berwarna tembaga sukses nih menambah kesan uniknya. Sebagai EV yang bertarung di segmen K-Car, fungsionalitas juga ditawarkan di dalam kabinnya. Ruang bagasi utama di belakang memang tak terlalu besar, namun bisa merebahkan kursi pilar B jadi space-nya lebih luas. Banyak fitur-fitur canggih yang dipasang pada Sakura EV, termasuk paket fitur keselamatan ADAS yang Nissan sebut sebagai ProPilot. Mulai dari Intelligent Cruise Control, Steering Assist, Park Assist untuk parkir secara otonomos, e-pedal untuk negative braking, dan tersedianya 3 opsi drive mode, mulai dari Eco, Standard, dan juga Sport. Sekarang ke bagian untuk mencoba mobil listrik terlaris di Jepang. Kita akan melihat bagaimana handlingnya dengan bodi semungil ini. Jadi ini dengan e-pedal aktif, jadi tidak perlu injak pedal rem, dia akan langsung rem secara otomatis. Ya, dengan bodi sekecil ini lalu juga wheelbase yang nggak terlalu panjang, dia punya karakter handling yang cukup baik ya. Jadi minim body roll, memang masih ada sedikit terutama di bagian belakang kerasa, tapi dia masih bisa memberikan peredaman yang cukup baik, jadi nggak terlalu membuang banget badannya. Ketika kita aktifin tombol ProPilot di sebelah setir kanan ini, dia akan secara otomatis ngaktifin semua fitur-fitur ADAS-nya. Jadi kan belum ada spesifikasi resmi dari Nissan Indonesia, tapi kalau misalkan mengacu nih spesifikasi di global, dia pakai baterai berkapasitas 20 kWh yang bisa menghasilkan tenaga sekitar 63 horsepower dan torsinya di 195 Nm. Nah, dengan racikan tadi, lalu juga dengan baterai tadi itu, dia bisa berjalan sampai 180 km untuk sekali pengisian daya penuh. Jadi rasanya sih akan memberikan ataupun memenuhi kebutuhan sebagai konsumen urban. Oke, ini tadi cobain handlingnya. Sebenarnya masih mirip tadi dengan zigzag, tapi ini dengan kecepatan 40 km juga mobilnya masih terhitung stabil ya. Jadi nggak yang keluar jalur. Jadi setirnya juga cukup
presisi, bahkan lebih presisi dibandingkan Nissan Leaf tadi yang sudah saya coba. Ini lebih berbobot, jadi komunikatif banget ketika kita mau langsung manuver ke kiri, ke kanan. Dia akan memberikan respon yang akurat, jadi nggak terasa kosong lah untuk setirnya. Jadi memang fitur-fitur ADAS ProPilot sudah ditanam pada K-Car EV Nissan Sakura ini. Jadi memang tadi intelligent lane intervention-nya diikuti dengan pengereman dan langsung changing ke lane yang seharusnya. Ini jadi salah satu paket fitur keselamatan yang ada di Nissan Sakura. Oke, ini kita akan coba akselerasi dari K-Car Nissan Sakura. Ini sudah di mode sport, jadi dari 3 ya, ada Eco, Standard, dan Sport. Pedalnya aktif. Ini kita matiin AC dulu berarti ya. Oke. Jadi biar nggak ada hambatan. 2, 3. Oke, jadi smooth. Jadi nggak yang menjambak seperti Aria. Ya karena memang hanya single motor dan outputnya juga nggak sebesar Aria. Tapi linear dia, naiknya juga cukup cepat. Udah 100, 102, 115. Dan kecepatan seperti ini, mobilnya masih terhitung cukup stabil ya. Beda lah dengan mobil-mobil LCGC ya. Ini cukup berbobot, jadi center of gravity-nya memang baik ya. Terutama dengan penempatan baterai di bawah lantai, tentunya akan memberikan center of gravity yang baik. Ini tadi 0 sampai 100 km per jam bisa tuntas di 14,63 detik dengan 3 orang penumpang. Jadi ya cukup lah untuk sebuah mobil listrik komuter harian ya. Bukan untuk kencang-kencangan, tapi masih bisa memadai. Torsi juga masih kerasa, lalu juga akselerasi masih lumayan dapat. Dan yang terpenting ini handlingnya bagus, jadi nggak yang limbung sekali. Yes, itu tadi first impression kami dan juga first drive bersama Nissan Sakura EV, sebuah K-Car berteknologi listrik murni. Jadi memang belum ada informasi kapan dijual termasuk harganya. Tapi dengan hadir Indonesia sebagai negara pertama di ASEAN yang kita bisa menjajah langsung, ini membuktikan bahwa Indonesia menjadi pasar penting bagi Nissan dan kita berharap mobil juga akan segera masuk, baik Nissan Sakura dan juga Nissan Aria EV. Nah, di Jepang mobil ini hanya dijual sekitar 200 jutaan dan menjadi mobil listrik paling laku 35.000 unit di tahun 2023 terjual. Jadi teman-teman segitu dulu hasilnya. Buat teman-teman yang suka dengan video jangan lupa tekan tombol like, subscribe bila belum, dan sampaikan juga pendapat kalian soal Sakura EV di kolom komentar, dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.